Baiklah Bapak dan juga Ibu, acara berikutnya adalah webinar yang akan disampaikan oleh Dr. Gancar C. Premananto. Beliau merupakan Ketua Manajemen FIB Universitas Erlangga, Presiden IMM BAA, Co-founder AACIM, dan owner digiseminar.id. Dalam kesempatan kali ini beliau akan membawakan webinar dengan tema The Power of CSR in Pandemic Era. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Gancar kami persilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di webinar kali ini. Sebuah kesempatan yang luar biasa bahwa kita masih bisa bertemu. Jadi saya tadi juga ada forum internasional dan kita sempat memunculkan bahwa pandemik ini bagaimanapun memberikan kesempatan kita yang luar biasa karena kita bisa bertemu secara internasional, nasional, tanpa batasan uang dan waktu dengan adanya Zoom ini. Kita bisa bertemu dengan klien, konsumen, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan bahwa pandemik bukan berarti kemudian kita harus berhenti, tapi banyak hal kemudian bisa kita lakukan. Izin untuk share materi saya. Jadi yang insya Allah adalah berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu the power of CSR. Jadi dengan the secret of sharing in pandemic era. Jadi beberapa kita mungkin pernah kemudian membaca buku The Secret. Ini yang laris di waktu lalu, bahkan videonya juga banyak dicari, mengungkap hal-hal yang bagaimana kita bisa bahagia, mengungkap tentang the law of attraction. Dan ini ada kaitannya kalau kita mungkin pernah mempelajari masalah NLP, Neuro Linguistic Programming, bahwa apa kata yang kemudian kita pilih, kita gunakan, itu akan bisa menjadi materi penarik dari apa yang akan kita hadapi dan kita alami. Nah, ini akan coba kita kaitkan dengan materi tentang CSR yang pada kesempatan hari ini menjadi materi yang kemudian menarik untuk didiskusikan. Kenapa sih harus berbagi? Bukankah kita di masa sulit? Itu mungkin yang pernah terdengar. Bahkan ada yang pernah menyampaikan kepada saya, Pak, kita sedang kesulitan keuangan nih. Dan kemudian CSR itu butuh uang untuk berbagi. Nah, apakah mungkin kita perlu melakukan itu? Bukankah kemudian kita perlu melakukan penghematan di segala bidang dan seterusnya? Nah, di satu sisi saya mungkin ingin menyampaikan bahwa berbuat baik itu tidak hanya butuh dana, tapi butuh kemudian otak kita untuk berpikir apa yang bisa kita sharingkan, apa yang kita bisa bagikan. Karena kalau masalah dana nanti berarti hanya perusahaan besar saja yang bisa melakukan itu. Padahal ada teman saya yang penjual tempe, itu juga dia ternyata bisa berbagi dengan apa yang menjadi kesehariannya. Dalam bentuk apapun berbaginya. Kadang juga berbagi tempe, iya memang. Kadang juga berbagi ilmu saja bisa jadi. Jadi banyak hal kemudian bisa dilakukan dengan apa yang ada pada anggota tubuh kita. Nah, jadi pada dasarnya ini juga saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa bukan masalah dana untuk berbagi, tapi masalah bagaimana kita bisa menggunakan akal yang sudah diberikan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang inovatif, sesuatu yang baru untuk berbagi kepada pihak lain. Nah, di masa pandemi tentunya banyak yang kita semua setuju bahwa pandemik itu bagaimanapun mengubah semua sistem kehidupan kita di perusahaan, desain dalam bisnis kita bisa jadi berubah, proses bisnis berubah. Beberapa kemudian mengalami permasalahan, pendapatannya menurun, banyak yang kemudian menderita sakit, baik karyawan, pimpinan, bahkan juga beberapa perusahaan bahkan harus menutup usahanya. Ya. Di sini kita pernah menyampaikan juga presentasi ke Bapak Wali Kota Surabaya tentang survei yang dilakukan oleh mahasiswa MM, dan survei ini adalah bagian dari pembelajaran CSR mereka juga, bahwa mereka berbagi kepada pemerintah berkaitan dengan bagaimana mereka berperan sebagai konsultan bagi pemerintah. Nah, dari hasil survei mereka terhadap ratusan
masyarakat di Surabaya, ada hasil bahwa pendapatan masyarakat Surabaya turun, dan turunnya cukup signifikan. Nah, ini tentunya untuk yang kelompok menengah ke bawah tentunya sangat terlihat dari hasil survei ini. Ini yang kita laporkan ke Pak Wali Kota. Tapi di sisi lain juga banyak yang merasakan peningkatan. Jadi seperti kemudian kita lihat di beberapa media, beberapa usaha juga menyatakan kita mengalami peningkatan tuh, bahkan lebih meningkat dibanding masa sebelum pandemik. Ya, jadi ini bisa kita lihat bahwa bagaimanapun dari hal-hal yang negatif kita bisa menemukan sesuatu yang bisa menjadi peluang. Nah, tentunya bagi kita di dunia bisnis yang harus kita lihat adalah opportunity-nya. Nah, maka kita coba diskusikan CSR sebagai opportunity ini seperti apa. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan menyampaikan dulu filosofi. The Secret itu adalah masalah filosofi hidup, dan ini akan kita coba kaitkan bagaimana sih caranya kita tetap bahagia di masa pandemi. Karena ini bagian yang selalu kita doakan ketika bertemu dengan siapapun. Alhamdulillah ini termasuk blessing in disguise. Ketika bertemu, semoga sehat, semoga bahagia selalu, itu selalu kita sampaikan kepada rekan kita ketika bertemu secara online. Nah, ini setidaknya kita ada unsur saling mendoakan, yang bisa jadi sebelum masa pandemi kita tidak saling mendoakan itu. Semoga selalu sehat, bahagia. Nah, itu yang kemudian biasanya di masa-masa kita webinar online itu kita menyampaikan hal itu. Nah, hidup di masa sekarang ini bisa kita katakan VUCA yang luar biasa, VUCA volatility unpredictable, kemudian complexity dan ambiguity. Nah, VUCA di era sekarang ini lebih radikal, lebih signifikan, sehingga saya menyebutnya fearful, unpredictable, novelty, dan shocking. Karena banyak orang meninggal, kalau kemudian di VUCA yang lain bisa jadi tidak banyak yang korban. Tapi apakah karyawan, apakah teman, kerabat, saudara, itu kemudian di masa sekarang banyak yang kemudian mengalami kondisi sakit hingga kemudian meninggal. Nanti malam insya Allah ada acara doa bersama lagi yang dilakukan oleh teman-teman di ASIM, karena ada memang anggota kita yang luar biasa juga baru beberapa hari lalu meninggal dunia. Nah, ini adalah berita yang sering nanti kita dengar di media sosial. Jadi sangat fearful. Unpredictable, tentunya kita tidak tahu kapan pandemik ini akan selesai. Bahkan beberapa industri lebih memilih, beberapa negara lebih memilih tidak menunggu pandemik selesai, tapi we have to live with pandemic. Kita harus bagaimanapun harus kemudian hidup bersama pandemik ini, tidak kemudian menunggu selesai, menunggu bubar, menunggu usainya pandemik. Jadi kita tidak tahu apa akan terjadi. Saat ini isu tentang varian Delta muncul. Apakah ada muncul varian yang berikutnya lagi? Who knows? Bagaimana dengan perjalanan vaksin? Apakah kemudian vaksin yang kemudian ditemukan sanggup menangani varian Delta? Who knows? Kira-kira akan ada apa lagi yang kemudian muncul? Peraturan-peraturan juga muncul di tengah-tengah kita, menjadikan perubahan-perubahan yang harus kita alami dan lakukan dalam proses bisnis. Penuh sesuatu yang unpredictable di kehidupan ke depan. Novelty. Zaman dulu kalau saya mengajarkan materi kepada mahasiswa, faktor eksternal, ekonomi, politik, sosial, budaya. Tidak ada unsur kesehatan yang muncul di sana. Nah, ini ada dimensi yang baru muncul, faktor eksternal mempengaruhi bisnis, yaitu kesehatan. Dan ini menjadi salah satu yang krusial, bahwa kesehatan ini kemudian bahkan berdampak pada faktor-faktor lain. Ini something novel. Sesuatu muncul terjadi, dan novelty berkaitan dengan bagaimana cara kita berbisnis, bagaimana ada temuan-temuan produk baru, termasuk hal-hal yang sifatnya online, sifatnya digital. Ini bisa muncul hal-hal baru yang kita bisa pelajari. Shocking tentu saja, berbagai hal tadi sangat mengejutkan kita. Baru muncul peraturan apa, kemudian bisa muncul peraturan baru di dunia pendidikan. Kita mengenal ada MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Setelah muncul versi A, kemudian versi B, versi C. Jadi banyak hal-hal harus kita sesuaikan dan kita sosialisasikan. Nah,
sangat mengejutkan sekali, tapi ini bukan sesuatu yang sebetulnya menjadikan kita merasa putus asa, karena tidak boleh kita putus asa tentunya. Nah, fearful, unpredictable, novelty, dan shocking ini, kalau kemudian kita bentuk menjadi akronim, saya bentuk menjadi FUNS. Nah, kenapa kemudian fearful, unpredictable, novelty, shocking ini menjadi sesuatu yang FUNS? Nah, ini menjadi suatu tantangan bagi kita. Bahwa pada dasarnya kalau saya bicara masalah filosofi hidup, bahwa kita Nabi Adam diturunkan ke bumi bukan untuk mengalami penderitaan, tapi untuk mendapatkan tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. So, tujuan kita untuk hidup di bumi adalah to find enjoyment, mendapatkan joyful, mendapatkan kesenangan. Nah, ini adalah menjadi tantangan bagi kita semua. Mungkin ini menjadi aneh, bagaimana kita bisa hidup di tengah sesuatu yang fearful, menakutkan, tapi bisa tetap having fun. Nah, ini kita akan coba diskusikan beberapa saat kemudian. Nah, konsep yang saya munculkan adalah bagaimanapun kita semua yang saat ini hadir adalah termasuk leader, dan kita bisa jadi belajar bagaimana menjadi server leader, menjadi leader, pemimpin yang menggunakan filosofi sebagai seorang server. Server ketika melihat ombak yang besar, dia malah kemudian menjadikan itu sebagai tantangan. Tadi Bu Susi juga menyampaikan bahwa kita sedang di-challenge untuk menghadapi masa-masa apakah kita memang termasuk pebisnis yang teruji atau tidak. Nah, seorang server tentunya tidak akan senang kalau lautnya hanya begitu-begitu saja. Ketika ombaknya semakin tinggi dan semakin challenging, maka dia kadar kebahagiaannya menjadi lebih tertantang, endorfinnya semakin terpacu di situ. Nah, jadi menghadapi kondisi yang tadi fearful, unpredictable, novelty, dan shocking tadi, malah kemudian bagaimana kita menjadi lebih tertantang. Nah, itu adalah tantangannya. Dan server itu bagi saya menjadi akronim bagi spiritual, understanding, rapid action, foresight, enthusiasm, dan risk management. Nah, ini nanti kalau ada materi tentang leadership ini biasanya masuk. Ya. Kita coba lihat bagaimana sesuatu yang sebetulnya menakutkan kadangkala bisa menjadi sebuah entertainment bagi kita. Sama seperti kalau kita lihat drama Korea, melihat film horor. Kadang bagi beberapa orang melihat film horor itu adalah sebagai suatu tantangan yang malah menyenangkan. Jadi istri saya juga pernah tanya, ngapain sih nonton film horor gitu? Apa kita berusaha dapatkan hiburan kok nontonnya yang menakutkan? Nah, jadi ini memang bisa jadi bagi beberapa orang aneh, kenapa kemudian nonton film horor itu malah menjadi sesuatu yang menghibur. Tapi kalau tidak ke film horor pun katakanlah Ikatan Cinta, para penggemar Ikatan Cinta. Apa jadinya kalau kemudian hidup atau cerita yang di Ikatan Cinta itu datar saja dari awal sampai akhir, tidak ada konflik, tidak ada musuh, tidak ada muncul tokoh-tokoh baru, maka menjadi tidak menarik ceritanya. Demikian juga kita melihat drama Korea dari episode 1 sampai episode ke-14. Tentunya tidak akan menarik kalau ceritanya dari episode 1 sampai 14 itu tidak ada naik turunnya. Nah, malah semakin tinggi konfliknya, semakin seringkali kita menjadi merasa ingin mengikuti kegiatan film atau drama Korea itu. Jadi semakin datar dan bisa ditebak. Nah, biasanya kan kita malas nonton film Indonesia, paling bisa ditebak. Paling itu jadian sama itu endingnya. Malah tidak menarik kemudian diskusinya. Nah, jadi kita mengharapkan pembuat film itu memberikan hiburan kepada kita dengan menyajikan jalan cerita yang tidak bisa diduga. Dan ada konflik, ada dinamika dalam jalan ceritanya. Nah, kita mengharapkan si pembuat skenario, pembuat ceritanya ke arah sana, sutradaranya juga harus ke arah sana. Nah, ini satu sisi, kita nanti coba simpulkan nanti. Nah, maka salah satu kesimpulan yang bisa muncul di saat ini adalah bahwa Tuhan memberikan kepada kita kisah hidup yang penuh dinamika. Ada fearful-nya, ada unpredictable-nya, ada sesuatu yang muncul yang baru, ada sesuatu yang mengejutkan.
Kenapa? Nah itu kesimpulannya nanti akan kita buat terakhir. Kenapa? Tapi kita bisa melihat kenapa kita mengharapkan jalan cerita dari novel dan drakor, sinetron sampai film itu kemudian sesuatu yang sama seperti tadi. Kalau bisa unpredictable lah, kalau bisa ceritanya barulah. Bahkan kalau cerita Korea kan ada malaikat yang jatuh cinta sama manusia, ada raja iblis yang jatuh cinta sama manusia. Nah itu kan sesuatu yang novelty, sesuatu yang tidak bisa yang dulu-dulu mungkin tidak ada cerita-cerita yang aneh-aneh seperti itu. Kita berlanjut kepada dunia game nih. Saya kira sebagian kita pasti sudah terbiasa main game di gadgetnya. Di gadget, apakah pria wanita pasti di gadgetnya ada permainannya. Saya yakin seperti itu deh. Karena saya dan istri saya juga ada game-game yang kemudian kita sering mainkan, apakah bentuknya menata ruang, menata bangunan, menghilangkan zip suatu ruang, dan seterusnya. Atau ada jalan ceritanya. Nah, kita bisa bayangkan ada level-level, dan saya mainnya Wisdom biasanya Bapak Ibu. Wisdom udah 7.000-an sekian kan, levelnya. Saya coba kalau kita bayangkan, kalau game itu hanya menyediakan satu level saja, tidak ada level 1, 2, 3, dan kalaupun ada level 1, 2, 3, levelnya, permainannya sama-sama saja. Tentunya, wah ya tidak menarik kalau kemudian developer dari game itu tidak menyediakan suatu alur cerita menarik, tidak menyediakan kemudian aksesoris-aksesoris yang kemudian menarik. Nah, dan setiap level pasti kemudian berbeda, ada musuh yang berbeda, ada bentuk yang berbeda, tantangan yang berbeda. Nah, jadi kita sendiri mengharapkan dari game developer untuk ada leveling yang berbeda, dan kita semakin tertantang ketika ada level baru. Dan kita akan boring, bosan kalau kemudian levelnya sama saja. Dalam seminggu mainnya level 1 terus, dalam sekian jam. Nah, tentunya cepat atau lambat game itu nanti pasti akan di-uninstall. Nah, maka itu juga seperti itu, bahwa Tuhan menyediakan kepada kita berbagai macam permainan, berbagai macam puzzle, yang kemudian harus kita cari solusinya, kita cari pemecahannya. Yang kalau tidak seperti itu, ya kita akan bosan sendiri, kita akan boring. Nah, ini adalah filosofi hidup, bahwa pandemi dimunculkan kepada kita adalah agar kita tidak bosan, agar otak kita memang kita gunakan untuk mencari solusi jalan keluarnya, dan itu sebetulnya akan membawa kita kepada kebahagiaan. Nah, jadi pada dasarnya, kesimpulan bagi saya ini adalah Tuhan ingin kita bahagia dengan menemukan berbagai tantangan dan jalan cerita yang berbeda dalam hidup. Nanti bisa ditanya, nanti mungkin bisa jadi ada bertanya, Pak Ganjar tidak pernah kehilangan sih. Saya sudah pernah kehilangan istri saya di Februari 2021 kemarin, meninggal karena COVID-19 juga. Jadi saya juga mengalami jalan cerita yang naik turun. Anak saya pernah umur 19 bulan dulu, berapa tahun yang lalu ya, itu ya juga sudah meninggal. Jadi saya mengalami lika-liku hidup juga dalam kehidupan, dalam karir, dan itu kemudian menjadikan ya kita harus bagaimana cara menghadapinya. Nah, itu adalah tantangan dalam kehidupan kita yang menjadikan bagaimana kita bisa menikmati hidup dalam kondisi yang seperti itu. Nah, itu adalah tantangan, karena Nabi Adam juga diturunkan dalam kondisi yang penuh tantangan seperti itu. Turun ke bumi dengan kondisi yang jauh berbeda, sangat ekstrim, bahkan lebih ekstrim dibanding kondisi kita saat ini, dari kondisi surga ke kondisi bumi, dan kemudian harus LDR juga dengan Siti Hawa. Nah, ini adalah sebuah kehidupan yang sebetulnya luar biasa, muncul harus turun ke bumi dalam kondisi yang swalayan, serba semuanya harus melakukan sendiri, jauh dari pasangan lagi. Nah, bisa dibayangkan bagaimana bahwa Nabi Adam diturunkan seperti itu, tapi tujuannya tadi seperti surat Al-A'raf dan surat Al-Baqarah tadi adalah untuk mendapatkan kesenangan hidup, mendapatkan tempat tinggal, kediaman, dan kesenangan.
Jadi kita masih belum ada apa-apanya nih dibanding tantangan yang harus dihadapi oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka masih ada banyak yang tetap kita syukuri bersama saat ini, terutama bahwa kita tetap bisa berbagi. Nah, ini yang kemudian kita arahkan kepada aktivitas hari ini, bagaimana berbagi itu bisa menjadi salah satu permainan hidup yang bisa membahagiakan kita. Nah, ini the secret how to be happy. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan puzzle dalam kehidupan yang bisa membahagiakan kita. Kita buat hasilnya seperti ini dulu. Ini adalah foto-foto para miliarder dunia yang tentu Bapak Ibu kenal ya semuanya. Ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, kemudian ada Warren Beatty, ada Pak Taher dari Mayapada. Apa kesamaan dari orang-orang ini? Bukan masalah bapak-bapak atau bukan ya. Apa kira-kira kesamaannya? Bisa kemudian dipikirkan, dielaborasi sendiri. Bahwa pada dasarnya mereka mempunyai komitmen yang sama untuk berbagi, yaitu tergabung dalam The Giving Pledge. Giving Pledge is commitment by the world's wealthiest individual and families to dedicate the majority of their wealth to giving back. Majority of their wealth to giving back. Bahkan sampai kemudian 90%. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ada suatu paradoks. Mengapa mereka berani membagikan majority of their wealth? Yang menjadi hal yang menarik adalah ini bahkan saking kayanya sampai kemudian bingung mau bagaimana menggunakan uangnya. Yang sekarang sudah berusaha pergi ke Mars gitu kan. Nah, ini Elon Musk. Nah, ini sampai kemudian bingung kalau sudah berbagi sudah maka mau diapain lagi duitnya. Nah, kembali ke tadi kenapa apa yang menjadikan mereka mau melakukan aktivitas giving pledge. Bisa jadi karena mereka sudah menemukan cara untuk bahagia. The secret of happiness. Bagaimana itu? Kita lihat ada berita yang menarik. Bill Gates is committed to giving away his fortune, but he keeps getting richer. Nah, ini yang menjadikan ada charity paradox. Semakin kemudian keluar dana, malah kemudian bukan semakin duitnya habis, tapi semakin kaya dia. Maka ini kenapa Tuhan memberikan saran bagi kita, tips untuk sukses itu adalah berbagilah. Yang Muslim ada sedekah, ada zakat, ada infak. Yang Nasrani ada 1/10. Yang pada dasarnya aktivitas itu adalah anjuran untuk berbagi. Semua agama pasti ada anjuran untuk berbagi. Kenapa? Karena ini bisa jadi kunci untuk sukses yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu menjadi the charity paradox itu. Bahwa kita tidak tambah miskin, tapi tambah kaya. Dan ini adalah jumlah pendapatan yang kemudian di hijau adalah Bill Gates, hartanya Bill Gates. Sedang kemudian yang merah adalah foundation-nya. Nah, jadi semakin dikeluarkan, malah kemudian tidak semakin menurun yang poin hijaunya, tapi kemudian semakin meningkat. Nah, jangan-jangan kita lupa untuk tips seperti ini. Nah, ini kemudian menjadi bagian dari pembelajaran juga saya lakukan di kampus. Seringkali kita lupa untuk mengajarkan the charity paradox ini, mengajarkan mahasiswa kita untuk berbagi. Nah, secara individual, riset-riset berkaitan dengan masalah bagaimana charity itu berdampak pada happiness itu sudah dilakukan oleh Elizabeth Dunn. Jadi riset di bidang psikologi itu sudah banyak bahwa ketika orang berbagi dibandingkan dengan orang mengeluarkan duit untuk belanja, ternyata kadar kebahagiaannya lebih tinggi kepada mereka yang melakukan aktivitas berbagi. Nah, ini adalah untuk individu. Bagaimana untuk perusahaan? Nah, saya sedikit mengutip dulu apa yang disampaikan oleh John Templeton, salah seorang expert di bidang keuangan. Happiness come from spiritual wealth, not material wealth. Happiness come from giving, not getting. If we try hard to bring happiness to others, we cannot stop it from coming to us also. To get joy, we must give it, and to keep joy, we must gather it.
Ini sekali lagi adalah untuk individu. Nah, bagaimana kita membawanya untuk aktivitas perusahaan? Nah, perusahaan aktivitas berbaginya adalah CSR dan CSV. Apa itu CSR, apa itu CSV? Nah, ini akan kita diskusikan. Jadi, revealing the secret of happiness adalah sharing. Sharing is for our happiness. Nah, permasalahannya sharing yang seperti apa? Nah, itu membedakan antara CSR dan CSV. CSR itu sharing seperti apa, CSV sharing seperti apa, nah itu nanti akan menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Nah, berbagai riset menunjukkan dampak dari CSR terhadap kehidupan perusahaan. Data dari majalah SWA menunjukkan hal seperti ini, meningkatkan corporate image, hubungan baik dengan society, dan memperlancar operasi perusahaan. Jadi ini adalah apresiasi dari masyarakat terhadap aktivitas baik yang dilakukan oleh perusahaan. Dari akademisi juga dimunculkan Kotler-Danly, dan ini bukan model yang sesuai dengan risetnya Kotler-Danly, tapi intinya saya ingin menunjukkan bahwa sudah banyak riset yang mengkaitkan antara CSR dengan dampak terhadap aktivitas pemasaran atau kinerja pemasaran perusahaan, baik terhadap loyalty, terhadap niat beli, terhadap preferensi, dan seterusnya. Terhadap attitude, biasanya seperti itu. Dari dunia keuangan juga muncul hasil bahwa CSR disclosure itu akan berdampak pada kinerja keuangan dan nilai saham. Jadi dari dunia pemasaran, dari dunia keuangan ada dampak yang positif. Demikian juga riset di Indonesia sudah sangat banyak sekali. Jadi kalau mau mencari materi tesis, materi untuk doktor, nah sangat banyak kalau ingin mengkaitkan dampak CSR terhadap kinerja pemasaran, keuangan, dan juga SDM, sumber daya manusia. Ini beberapa model yang biasanya digunakan untuk dunia sumber daya manusia, yaitu dampak dari CSR kepada intention to quit atau turnover intention. Nah, ini barusan mahasiswa MM juga ada meneliti dampak dari internal CSR dan eksternal CSR. Internal CSR yang dilakukan perusahaan di masa pandemik ini, yaitu ketika perusahaan melakukan aktivitas positif bagi karyawannya. Jadi memberikan tanggung jawab sosial kepada karyawan. Sedang eksternal CSR adalah kepada masyarakat dan stakeholder lain. Nah, mana yang lebih berdampak? Nah, itu kemudian dibuat risetnya oleh mahasiswa saya, dan sudah banyak riset-riset yang berkaitan dengan seperti ini. Dan internal CSR memang sangat berdampak kepada kepuasan kerja dan terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Jadi support, kita sudah mendiskusikan masalah filosofi dari CSR, kemudian riset, dampak dari riset terhadap CSR, dan praktisnya tadi ada Giving Pledge, kelompoknya Mark Zuckerberg dan beberapa miliarder dunia secara praktis sudah menerapkan hal itu. Bisa jadi kita yang belum, bisa jadi saya yang belum. Nah, sekarang kemudian kita mengarahkan apa perbedaan CSR dengan CSV. Sama-sama mengarahkan pada kebahagiaan, tapi bagi saya CSR lebih kepada memberikan kebahagiaan bagi pihak lain, tapi belum tentu kepada perusahaan. CSV itu mendiskusikan tentang bagaimana CSR itu bisa memberikan lebih teryakinkan untuk memberikan manfaat ke dalam dan keluar. Jadi bahwa CSR itu sudah harus menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk membangun nama baik, bukan hanya nama baik, bahkan kemudian bisa mensupport aktivitas pemasaran. Jadi kalau kita kembali pada modelnya Porter, bahwa CSV itu dimunculkan oleh Porter dan Kramer, dan salah satu yang kemudian menarik dari Porter itu dia memunculkan change value, bahwa aktivitas untuk kita di berbagai divisi, di berbagai bagian itu harus mendukung untuk memunculkan value. Bahwa CSV harus kemudian mengarahkan CSR untuk mendukung value bagi perusahaan, harus kemudian mendukung kinerja perusahaan kepada konsumen dan semua area. Sebagai penutup, summary-nya adalah intinya CSR diarahkan pada CSV adalah kalau biasanya kita mendengar win-win solution, nah kita memunculkan istilah happy solution.
stakeholder lain, dan kita pun stakeholder happy, kita pun happy. Bukan hanya kemudian pihak lain happy, tapi kita seperti lagu Asal Kau Bahagia gitu kan, bahwa kita merelakan yang calon kita untuk menikah dengan orang lain, itu menjadikan dia bisa jadi bahagia, kita tidak bahagia. Tapi aktivitas CSV ini bagaimana kita yakin you happy, saya juga happy. Jadi happy solution, bukan hanya win-win solution. Demikian, dan sebagai contoh di masa pandemi kita juga banyak melakukan aktivitas di MM. Tadi ketemu dengan Pak Wali dan juga beberapa mahasiswa, kemudian juga membuat aktivitas mengajar kepada tunanetra untuk melukis. Nah, ini di masa pandemik mereka memutar otak bagaimana melakukan aktivitas berbagi secara secara inovatif. Jadi menjadi hal baru bagi pihak sehingga bisa terpublikasikan dengan baik. Apa yang bisa saya sampaikan, intinya kita diharapkan untuk hidup bahagia, terutama di masa pandemik ini. Maka berbagi tadi memunculkan hubungannya positif secara keuangan. Kalau kita melupakan aktivitas untuk berbagi, bisa jadi malah kemudian menjadikan kinerja keuangan kita malah menurun. Karena hubungan positif artinya CSR meningkat, kinerja keuangan juga meningkat. Ketika CSR diturunkan, kinerja keuangan juga bisa ikut turun nanti. Nah, semoga itu tidak terjadi, maka teruslah berbagi dengan apapun yang kemudian kita miliki, baik pikiran, tenaga, sumber daya. Barakallah, semoga menginspirasi semua, dan insya Allah kita akan nanti saat ini untuk top CSR, insya Allah nanti di kemudian hari kita akan ketemu dalam aktivitas top CSV. Sukses semua, saya salut kepada Bapak Ibu semua, dan belajar untuk bisa mendapatkan inspirasi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Infobrand, terima kasih untuk memfasilitasi acara ini. Barakallah, sukses selalu. Baik, terima kasih sekali Bapak Gancar atas webinar yang tadi telah disampaikan, dan pastinya semoga bermanfaat untuk kita semua pada sore hari ini.